angel investor. Oke, itu tipe 2. Yang ketiga adalah kita crowdfunding. Kita crowdfunding, kita ke venture capital, ide kalian di-pitching, kemudian masuk venture capital mendanainya. Kemudian seeding itu apa yang dilakukan oleh Gojek pada initial pertama mereka start the business. Clear? Oke, Mas. Mungkin aku ada satu pertanyaan lagi, Mas. Ya. Jika ternyata banyak Gen Z yang enggan ingin menjadi entrepreneur, mungkin apa sih, Mas, yang perlu dilakukan itu untuk menumbuhkan minat gitu loh, Mas, dan semangat untuk berwirausaha di kalangan mereka itu, Mas? Apakah perlu ada program apa ya, kayak ada pembekalan khusus itu loh, Mas, tentang dunia entrepreneurship sejak dini gitu, Mas? Mungkin itu, Mas. Oke. Ini bagian dari agenda negara ya. Kenapa balik lagi tadi bagaimana kita menumbuhkan jiwa entrepreneurship, hasrat untuk berbisnis ke anak muda di Indonesia gitu ya. Karena bisa kita ketahui ketika kalau ukur GDP atau indikator ekonomi Indonesia ya suatu negara gitu, karena entrepreneurship kecil, maka kontribusinya juga akan kecil. Kenapa? Gitu ya. Karena balik lagi perputaran itu lebih baik di dalam daripada di luar. Misalkan tadi kayak bilang Indomaret menjual barangnya, barang brand sendiri. Untungnya di mana? Lebih untung di dalam kan? Indomaretnya lagi. Nah, bagaimana kita menumbuhkan rasa itu gitu ya untuk berbisnis dengan adanya kuliah ini itu yang kedua objektif saya. Mungkin nasib orangnya lagi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi profesional gitu. Tapi sampai sejauh mana kamu bekerja? Ya tentunya ada waktu produktif dan non produktifnya gitu ketika udah tua, masa pensiunnya gitu. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan sebuah income atau untuk hidup di uh, masa tua nanti, source of income-nya nggak mungkin dong cuma dari duit pensiun yang kalian kumpulkan sama kalian bekerja dan di usia produktif gitu ya. Tentunya kalian nanti akan dagang lah atau memiliki kos-kosan, jatuhnya itu kan salah satu bisnis kecil yang tidak boleh diremehkan. Yang saya bisa berpesan adalah jangan pernah takut dengan resiko berbisnis, sekalipun pasti ada resiko, pekerjaan juga ada resiko, berbisnis juga ada resiko. Keduanya, resiko kenapa tidak menjadi entrepreneurship? Baik lagi, peluang itu sebenarnya banyak loh, duit yang beredar banyak loh, investasi itu banyak loh. Itu cuma bagaimana ide kalian itu relevan, dan yang kedua adalah bagaimana ide kalian itu bisa menghasilkan return of investment dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu tertentu tidak bilang cepat, tidak bilang panjang. Karena balik lagi gitu, disesuaikan dengan bisnisnya. Nggak mungkin dong bisnis minyak itu 1 tahun bisa balik modal. Nggak mungkin. Untuk saat ini tidak mungkin gitu kan. Misalkan kalian buka SPBU gitu ya, 16 miliar dikalikan berapa transaksinya. Paling itu bisa balik modal 50 5 5 5 tahun ya. Karena balik lagi saya tahu saya pernah memiliki uh, SPBU gitu ya. Jadi hal itu mana sih yang make sense return of investment-nya dibandingkan kayak waktu. Jadi yang saya bilang cuma 3 bulan udah balik modal. Iya, gitu. Cuma kan ketika kita lihat compare to compare bisnis minyak atau bisnis SPBU dengan bisnis warteg, yang warteg cuma ngomongin ratusan juta, yang pom bensin ngomongin miliaran rupiah gitu, bahkan puluhan gitu. Ya, Mas. Terima kasih, Mas, atas penjelasannya, Mas. Lanjut lagi. Saya izin bertanya, Mas. Ya, udah. Perkenalkan, saya Zahra Putrinardani. Saya izin bertanya,
berkaca dari pengalaman saya sebelumnya, dulu saya pernah memiliki bisnis di bidang F&B, dan yang ingin saya tanyakan adalah, saat itu saya sudah memiliki USP untuk bisnis yang saya miliki. Dan juga saat pertama kali launching, itu telah menarik banyak pembeli yang cukup masif gitu saat itu. Cuman, seperti yang sudah Mas jelaskan sebelumnya terkait membuat bisnis sama dengan memberikan solusi, saya juga sudah memiliki solusi itu dan memikirkan solusi itu sebelum saya membuat dan melanjutkan bisnis saya gitu. Cuman saat di pertengahan, bahkan saat sudah berjalan kurang lebih 2-3 bulan, itu daya tarik untuk bisnis saya sendiri ke konsumen itu yang awalnya meningkat itu cukup perlahan menurun gitu sih, Mas. Dan terjadi cukup signifikan. Dan yang ingin saya tanyakan di sini adalah, saat kita sudah memiliki solusi untuk konsumen dan memiliki USP sendiri untuk bisnis kita, bagaimana sih caranya kita tuh selalu tetap bisnis yang kita miliki itu selalu tetap on point dan juga bisa terus bertahan gitu. Karena menurut saya untuk membuat bisnis itu mudah, cuman untuk mempertahankannya itu sulit gitu, Mas. Terima kasih. Oke, good questions. Sebenarnya itu yang dialami oleh seluruh pihak gitu ya. Maupun Gojek, maupun Netflix pun juga seperti itu gitu. Mengapa Netflix hingga saat ini masih merugi, Gojek pun juga masih merugi. Kita bisa lihat di bursa saham gitu ya, indikator masih merah segala macam, bahkan yang bilang kenapa sih Goto bisa bergabung gitu ya. Terus kemudian kira dibeli sama TikTok, eh, Tokopedia-nya, nah Gojeknya berpisah segala macamnya itu kan lagi momentum yang memang harus dijaga sebenarnya. Bagaimana menjaganya adalah bisnis itu bukan cuma bagaimana kita menjual, gue punya produk A, itu lu pasti butuh produk A. Itu gue lebih unggul di produk B. Tapi bagaimana kita memikat customer atau calon customer itu dengan teknik marketing, baik lagi teknik marketing kuncinya. Yang kita jual adalah storytelling. Baik lagi, kamu itu jualan kepada sebuah makhluk hidup, itu manusia yang punya emotion, yang punya soul, sehingga memerlukan sebuah gimmick narasi yang relevan dengan target marketnya, kemudian disandingkan dengan USP yang kamu miliki dari produk tersebut, dan yang terakhir adalah konsistensinya. Karena balik lagi, sudah mempunyai USP tapi tidak pandai menjualnya, itu ya percuma kenal gitu. Bagaimana tidak pandai menjual? Mungkin dari langkah strateginya, menggunakan channel marketing apa saja. Atau cuma sosial media Instagram, cuma ngepost biasa, foto produk segala macam. Padahal produk tersebut sebenarnya bisa bercerita, gitu ya. Bicara produk fashion itu. Mungkin ya UMSB tersebut bisa diceritakan dengan narasi yang bisa dikreasikan gitu ya. Bagaimana kamu mengkreasikan sebuah narasi tersebut gitu dengan gimmick-gimmick tertentu yang bisa menarik perhatian calon konsumer sama existing consumer. Ada repeat, balik lagi. Sama seperti halnya ketika sudah mengakuisisi customer, bagaimana challenge-nya adalah kalian bisa menjadikan customer tersebut menjadi repeat order. Ya. Nah, hal tersebut memiliki strategi-strategi tentu yang bisa nanti kalian pelajari banyak. Cukup, please. Baik, terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya siapa dulu? Mas. Oke. Ya, saya Muhammad Rizal Farisi. Saya izin bertanya, Mas. Kita lebih baik menunggu peluang, menciptakan peluang, atau
eh, menunggu menunggu peluang atau menciptakan peluang. Dan untuk menciptakan peluang sendiri itu kan agak susah, Mas. Nah, perlu segmenting atau targeting nggak sih, Mas, untuk customer biar kita berhasil gitu, Mas? Oke, good questions. Jadi gini, menunggu untuk kita create. Balik lagi, ini bukan seperti ayam dengan telur. Ya, dalam berbisnis itu kita harus bisa melihat mana red ocean, mana blue ocean. Contoh kasus gitu yang mungkin familiar buat Gen Z adalah antara Apple dengan Android, iOS dengan Android. Jelas menciptakan sistem operation untuk smartphone paling canggih saat itu, paling nyaman, paling dicari dibandingkan dengan dibandingkan dengan BlackBerry. Gitu. Kemudian Google mencontek hal tersebut. Jadi, baik. So Google is not creating a demand. Ya. Google follow the demand and then they tweak gitu ya. Apa yang bisa diimprove atau apa yang bisa di-kill fitur-fitur yang memang tidak diperlukan. Sehingga mereka menciptakan market, balik lagi, market karena iOS dengan Apple kenal produk mewahnya dan halnya. Nah, Android akan menciptakan market pasar-pasar di bawah itu dengan persepsi fiturnya sama, kualitasnya sama, apa yang disajikan sama dengan USP yang dimiliki masing-masing. Apple dengan ekosistemnya, Android dengan kustomisasinya, personalisasinya. Gitu. Jadi menurut saya secara pribadi peluang itu selalu ada. Tapi bagaimana diri kita siap? Gitu. Cuma kalian dikasih 1 miliar saat ini, apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian nggak siap, duit itu akan habis. Cuma kalau kalian siap, duit itu kan bisa digandakan 3 kali lipat. Gitu. Sama aja dengan bisnis gitu. So, dengan adanya mata kuliah ini, saya benar. Dan ketika kalian memiliki peluang, kalian memiliki kesempatan, kalian sudah punya knowledge-nya, sudah punya kesiapannya. Jadi, siap itu bukan cuma mengerti sebuah field kalian, bukan mengerti knowledge-nya saja, tapi siap itu juga sebuah mental. Mentalnya itu juga harus siap. Kayak gitu. Oke. Okay? So, bagaimana yang kalian pilih, fitting the opportunities atau peluangnya, atau kita mengikuti. Ya balik lagi, kalian lebih siap yang mana? Memang lebih baik jadi pionir, kalau saya, psikologis. Atau kalian juga bisa jadi pengikut, gitu ya. Trade, kemudian modifikasi, dan mati tiru modifikasi, kemudian kalian meraih peluangnya, gitu kan. Pasar pun luas, dari 100% target market, gitu, baik lagi, target market. Berbisnis kita harus tahu target market siapa. Karena dalam saat kita menciptakan bisnis, kita harus tahu market itu berpikirnya seperti apa, pain and gain-nya bagaimana. Oke, okay. Bentar, Pak. Tadi kan bicara soal kesiapan, target, dan USP. Kan kalau USP itu betul berarti something different atau anti mainstream. Kan pasti ada faktor riskannya. Bagaimana kita take risk gitu, Mas? Dan ready gitu. Resiko selalu bisa dihitung. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa dihitung. Apalagi kita berbicara bisnis, is all about numbers. Oke, okay? Ya, dari data yang ada yang kalian dapatkan nanti resikonya seperti apa nih? Misalkan, oke, okay. Blockchain. Gue mau bikin koin
gue mau bikin token. Nah, dari sekian banyak token, resiko terjualnya berapa nih, market value-nya berapa nih, itu kan bisa dihitung. Investmentnya berapa nih, gue bisa balik modal berapa, ya. Dari situ, kira-kira terlalu beresiko nggak sih gue di depan? Apakah bisnis ini visible nggak sih dari strateginya? Kalau nggak visible, nah kita akan remake kembali strateginya. Dengan apa? Dengan bisnis model. Nah, bisnis model ini yang akan kita pelajari nantinya. Oke? Makasih Mas. Ya, lanjut. Ya baik, terima kasih Mas. Jadi saya izin bertanya. Tadi kan benar ya kata Mas itu kita sebagai entrepreneurship itu kita harus punya skill, harus punya modal segala macamnya. Nah, dalam dunia usaha pun adanya relasi itu sangat penting Mas. Tapi bagi kita sebagai pengusaha muda, tentunya kita tidak punya memiliki cukup banyak relasi yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan, untuk memasarkan usaha yang kita lakukan. Nah, dari relasi tersebut juga dapat berpengaruh pada persaingan, Mas. Jadi kalau kita kurangnya relasi, kita juga bisa kalah persaingan. Nah, bagaimana, solusinya agar kita sebagai entrepreneurship muda atau pengusaha rintisan itu dapat, mengembangkan usaha kita dengan, kurangnya minimnya relasi? Oke, solusinya iya tetap sih memperluas relasi gitu. Tapi bagaimana caranya gitu ya? Iya, iya, lu harus nongkrong sana sini. Pemilihannya adalah lu nongkrong sama siapa, lingkungan sama siapa. Semakin lu fokus, circle lu semakin sedikit. Itu kenyataannya, gitu ya. Tapi balik lagi, semua orang membawa kepentingan tentunya. Misalkan ikut yang namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, bukan dijadikan sebagai pesaing, tapi mereka sebagai network kita. Walaupun di industri yang sama, misalkan ada teman dari HIPMI, itu sama agensi gitu ya. Bisnisnya sama nih, produknya sama. Tapi masing-masing mempunyai unique selling point. Oke, lalu apa yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan tersebut? Pertama, bukan cuma net, tapi misalkan sesama agensi, bisa dibilang, oke, kalau lu butuh apapun, gitu, lu lu sudah overload dan kerjaan lu punya klien banyak, tapi yang bisa kerjain bisa ke gua, karena kita sama, punya skill set yang sama, iya kan? Gitu. Jadi saling melengkapi, bukan, oke, gue nggak akan temenan, gue nggak akan bocorin ini gue nih klien gue, gitu. Gue nggak akan bocorin dia strategi. Pokoknya yang pertama adalah masuk ke lingkungan sesuai dengan kepentingannya. Misalkan kalian tahu nih, dynamic ini lebih produktif, oke, lingkungan entertainment, nongkrong gitu masih perlu. Tapi kontribusi kalian spending time dalam hidup gitu untuk ke arah sana ya dikurangin, bikin kalian produktif gitu. Karena apa? Tidak meninggalkan sama sekali, karena siapa tahu di lingkungan tersebut tetap ada peluang, tetap ada peluangnya, tidak meninggalkan sama sekali, cuma spending time-nya saja yang dikurangi. Terus kedua, jangan pernah takut, menurut gue lagi, jangan pernah takut untuk sharing ideas. Ya, permasalahan orang Indonesia adalah takut nih idenya dicuri. Balik lagi, kalau gue, ide bisa ditiru. Ya. Misalnya gue present ke kalian sebuah ide segala macam, terus uh, Anda memiliki resource kapital yang cukup besar untuk menjalankan ide saya. Ya, oke. Tapi apakah ide tersebut berjalan sesuai apa yang di otak saya? Belum tentu. Gitu kan.
possibility-nya juga masih 50-50 nih, 50 sukses, 50 gagal. Bener nggak? Karena ide itu original dari saya. Saya udah tahu nih 5 tahun ke depan ngapain dengan ide tersebut. Gitu. Sedangkan kita nggak tahu dari kamu, ya, menjalankan ide yang kamu ambil itu bagaimana. Ya gitu. So sebenarnya balik lagi kayak kalau networking ya bergaul itu udah jawaban pasti. Jadi kalau orang gimana ya? Tentunya memilih-milih, misalnya ikut hip segala macem, atau ya bisa dibilang kenalan sama yang lebih senior, kenalan sama teman-teman bisnis, gitu. Untuk kenalan sama teman-teman di bawahnya, gitu ya, yang di mana konsentrasinya masih main, masih yang mungkin tidak memikirkan dulu lah, gitu. Gue mikirin tuh gue punya modal, itu tuh main. Tapi kita lihat solusinya bisa saja kamu membuat sebuah perusahaan finansial yang dapat memodalkan orang tersebut, gitu. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Kalau sini ada pertanyaan boleh? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita cukup akhiri temuan sama kita, ya. Next week yang bertemu di kelas, oke. Kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai entrepreneurship. Sekali lagi, jiwa entrepreneurship ini bukan hanya untuk seorang entrepreneur, tapi setiap individu harus memiliki jiwa entrepreneurship ini, karena untuk balik lagi mau profesional, mau seorang pengusaha, mau ibu rumah tangga, gitu ya, maupun bapak rumah tangga, mau seorang petani, mau apa penjual apapun, pedagang, it should be have entrepreneurship soul. Oke. Dari saya sekian, apabila ada pertanyaan boleh japri langsung gitu ya, atau next week kita bertemu bisa langsung bertemu. Oke, thank you semua atas hari ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.